Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Tiara Ramadhani dengan NIM P2724 2023 045. Saya di sini akan menjelaskan tentang daftar obat wajib apotek nomor 3 dalam mata kuliah perundang-undangan. Jadi, daftar obat wajib apotek nomor 3 itu terdaftar di Kemenkes nomor 1176 garing Menkes garing SK garing X garing 1999. Yang pertama, apa sih obat wajib apotek itu? Nah, obat wajib apotek itu atau yang sering disebut OWA adalah obat keras yang keberadaannya bisa diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa menggunakan resep dari dokter. Tujuan OWA sendiri adalah pengobatan sendiri atau medication. Jadi tujuan dari adanya OWA ini agar kita bisa mengobati diri sendiri tanpa harus repot-repot mungkin ke puskesmas, rumah sakit, atau klinik terdekat. Tujuannya juga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh obat tanpa resep dokter melalui peran apoteker di apotik. Tetapi apoteker di apotik juga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919 garing Menkes garing per garing X garing 1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep. Kemudian adapun syarat obat wajib apotek, yaitu 1. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap OWA, misalnya kekuatan maksimal jumlah obat yang diserahkan dan pasien yang sudah pernah menggunakannya dengan resep. Yang kedua, membuat catatan informasi pasien dan obat yang diserahkan. Dan yang ketiga, yaitu memberikan informasi kepada pasien agar aman digunakan. Misalnya, kita swamedikasi dengan pasien. Obat ini dianjurkan diminum misalnya setelah makan atau sebelum makan, dan dosisnya berapa, misalnya 1 kapsul atau 1 tablet. Begitu ya. Nah, adapun macam-macam obat wajib apotek nomor 3, yaitu 1. Ada golongan untuk bagian saluran pencernaan, yaitu yang pertama ada ranitidin dengan indikasi anti-ulkus peptik maksimal 10 tablet 150 mg pengulangan dari resep. Yang kedua ada famotidin dengan indikasi anti-gulus peptik maksimal 10 tablet 20 atau 40 mg pengulangan dari resep. Yang kedua yaitu ada yang digunakan untuk sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada allopurinol dengan indikasi anti-gout maksimal 10 tablet 100 mg pengulangan
dari resep. Yang kedua ada diklofenak natrium dengan indikasi anti-ulkus peptik maksimal 10 tablet 20-40 mg. Yang ketiga ada piroxicam dengan indikasi anti-inflamasi dan anti-rematik maksimal 10 tablet 10 mg. Yang ketiga ada antihistamin. Nah, teman-teman tahu nggak sih antihistamin itu apa? Antihistamin itu seperti anti alergi, antihistamin. Nah, yang pertama ada cetirizine. Cetirizine itu biasanya digunakan untuk orang yang punya alergi gatal-gatal. Misalnya kalian alergi dingin terus kalian gatal-gatal, kalian bisa nih minum cetirizine dengan dosis dan ketentuan yang sudah ditentukan dalam kemasan. Nah, cetirizine ini indikasinya ada antihistamin maksimal 10 tablet pengulangan dari resep. Yang kedua ada ciproheptadin dengan indikasi antihistamin maksimal 10 tablet pengulangan dari resep. Yang keempat ada anti-asma orsiprenalin dengan indikasi asma 1 tabung pengulangan dari resep. Yang kelima ada OA untuk organ sensorik, yaitu yang pertama ada gentamisin dengan indikasi obat mata maksimal 1 tiub 5 gram atau botol 5 mili pengulangan dari resep. Yang kedua ada chloramphenicol dengan indikasi obat mata maksimal 1 tiub 5 gram atau botol 5 mili pengulangan dari resep. Nah, yang ketiga ada chloramphenicol lagi nih, tapi indikasinya obat telinga maksimal 1 botol 5 mili. Yang keenam ada infeksi umum. Yang pertama ada kategori 1 yaitu 2HRZE-4H3R3, yaitu satu paket sebelum fase lanjutan penderita harus kembali ke dokter. Yang kedua ada kategori 2 yaitu satu paket sebelum fase lanjutan penderita harus kembali ke dokter. Yang ketiga ada kategori 3 yaitu satu paket sebelum lanjutan penderita harus kembali ke dokter. Terima kasih. Baik teman-teman dan ibu dosen yang menonton video ini, terima kasih telah menyaksikan sedikit presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.